Lupa tidak direkam ya. Haddatsana Abu Ma'mar telah membacakan hadis Abu Ma'mar diterima dari Ibnu Abbas. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW lamma qadima pada saat beliau datang, beliau menolak ke dalam Ka'bah maksudnya ayat pula masuk al baita kepada Baitullah wapi karena di dalam Baitullah itu al ahilatu banyak alihah banyak tuhan-tuhan banyak patung-patung gitu. Amaro maka memerintahkan Nabi pihak terhadap patung-patung itu. Ukhrijat maka dikeluarkan itu patung-patung. Fa'akhrujuk maka mengeluarkan itu orang-orang surat Ibrahim kepada gambar Nabi Ibrahim wa Ismaila dan gambar Nabi Ismail bi aidihima di dua tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu azam al azlam. Azlam itu adalah untuk memanah undi nasib. Faqala maka bersabda Rasulullah SAW, qatalahumullah, semoga Allah memerangi kepada mereka semua orang-orang musyrikin. Amma wallahi demi Allah, qad alimu telah mengetahui mereka itu annahu sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lam yastaqima tidaklah menegakkan keduanya itu biha dengan itu azlam undian nasib qad sama sekali. Pada khula maka masuklah Nabi al-bait ke dalam Baitullah, maka baru maka beliau bertakbir di nawahi di sudut-sudut Ka'bah, dalam yusolli tetapi beliau belum melakukan sholat di dalam Ka'bah. Jadi Nabi SAW itu waktu pertama kali masuk ke dalam Ka'bah setelah Futuh Mekah gitu, tidak langsung melakukan masuk ke dalam Ka'bah, tetapi beliau minta kepada para sahabat, tolong itu patung-patung di sekeliling Ka'bah dan patung yang ada di dalam Ka'bah dikeluarkan. Setelah beliau melihat itu bersih Ka'bah dari patung-patung, beliau masuk dan mengucapkan takbir di sudut-sudut Ka'bah. Karena tidak mau beliau masuk ke dalam Ka'bah selagi masih ada patung dan gambar. Termasuk di dalamnya itu ada azlam. Azlam itu untuk nasib. Kalau sekarang yang dilakukan kita itu nasib menggunakan bintang-bintang yang ada di majalah itu apa? Ada Taurus, Capricorn itu untuk nasib juga itu Pak. Hati-hati tidak perlu percaya gitu. Karena itu hanya perkiraan-perkiraan yang tidak, dasarnya hanya perkiraan saja. Atau kalau kita datang ke pinggir jalan, ada yang coba lihat itu apa eh, lapak tangan, nah, itu diramal, kan sama yang itu percaya. Dia tidak bisa melihat masa depan kita. Itu hanya perkiraan-perkiraan. Tidak perlu percaya. Nah, azlam itu dilakukan sejak zaman dahulu ternyata. Undi nasib. Seperti misalnya para sahabat itu ada satu rencana, apakah kita jadi berangkat atau tidak. Nah, itu jadi berangkat atau tidak itu diandalkan kepada panah-panahan. Kalau panahnya masuk, itu kita jadi berangkat. Kalau tidak, tidak jadi. Sama seperti waktu zaman sepak bola itu mempercayakan siapa yang akan menang sepak bola kepada gurita gitu kan ya. Nah, itu tidak jauh beda kelakuan kita sampai sekarang juga begitu. Itu menunjukkan kelemahan kita manusia tidak bisa apa-apa, tidak tahu masa depan sehingga ada sesuatu yang bisa diandalkan akhirnya kita ikut-ikutan percaya. Padahal coba bandingkan manusia dan gurita. Gurita itu bisa mikir enggak? Gitu. Boro-boro mikir jumlah yang satu tambah satu saja belum tentu bisa, gitu kan? Kecuali yang dilatih. Nah, tapi kalau kita bisa menghitung logaritma, hitung diferensial, integral, yang rumit-rumit itu kan manusia itu. Tapi di satu waktu kita percaya ke gurita itu aneh itu, cara berpikir kita. Di satu sisi kita ingin rasional, tapi di sisi lain kadang-kadang kita suka dibuat bodoh. Cara mengundi nasib itu adalah dibuat bodoh. Nah, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu. Mungkin kita juga pernah ada cara-cara seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada juga. Sebagian orang yang tidak beriman percaya ada ramalan bintang-bintang. Padahal tidak ada yang menentukan semua nasib kecuali hanya Allah. Kecuali yang memberitahu Allah. Silahkan percaya. Atau Nabi.
Ah, yajma'u baina isbati Bilal wa Nabi Usamah bi annahum lam yadkhulu Ka'bata istaghalu bid-du'a. Nah, diinformasikan dari Bilal dan dari Usama bahwa pada saat mereka masuk ke dalam Ka'bah, mereka sibuk melakukan berdoa. Marwah Usama an-Nabiya, kemudian Usama melihat kepada Nabi SAW, Nabi SAW juga berdoa. Pastagola maka disibukkan Usama bin Du'ai di binahiyatin, di satu sudut. Wan Nabi dan Nabi SAW binahiyatin di sudut yang lain. Summa sholat, kemudian Nabi sholat, paru'ahu maka saya melihat kepada Nabi Bilalun, maka melihat kepada Nabi siapa Bilalun, Bilal likurbi karena dekatnya minhu walam yaroh Usama liba'dihi wastigolihi. Ah, Bilal melihat Nabi sholat, tapi Usama bin Zaid tidak melihat Nabi sholat. Karena agak jauh. Usama mungkin di sudut yang agak jauh, sedangkan Bilal dekatan dengan Nabi. Sehingga kelihatan Nabi melakukan sholat. Jadi kalau kita masuk ke dalam Ka'bah, silakan berdoa. Sama kalau kita masuk ke Hajar Hijir Ismail, mungkin sholat tidak sempat kita juga, karena saling itu kan dekatan gitu orang-orang itu. Mana mungkin dia sholat paling berdoa saja. Doa juga tidak perlu keras-keras ucapan di dalam hati. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Sulaiman bin Harb, hadatsana Hamman wa Ibnu Zaid an Ayyub an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Wal berkata Ibnu Abbas, Qadima telah datang Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Faqala maka berkata al musyrikuna, orang-orang musyrik saat itu. Innahu yakdumu, sesungguhnya itu Nabi datang alaikum mendatangi kalian, maka wahanahum hamma yasrib. Padahal sudah terserang mereka itu dengan penyakit panas, apa demam gitu kan, di Yasrib. Pak Amaruhum maka memerintahkan kepada mereka siapa Nabi SAW ayar baru untuk melakukan lari-lari kecil. Al ashwata salah sebanyak 3 kali, yamshu dan untuk jalan benar rukna ini di antara dua rukun, dua tiang Hajar Aswad dengan rukun Yamani gitu. Walam yamna'hu dan tidak mencegah Nabi SAW ayat katakan para sahabat ayar malu untuk lari-lari al ashwato kullah ila ibqo alaihim di tempat-tempat tertentu. Jadi maksudnya begini, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ka'bah mau melakukan tawaf, nah 3 putaran pertama sambil lari-lari kecil untuk menunjukkan, nanti ya, analisisnya di tempat lain, untuk menunjukkan kepada orang-orang musyrikin bahwa Nabi itu dalam keadaan sugar-bugar. Demikian juga para sahabat. Walaupun orang-orang Mekah menduga, menyangka bahwa Nabi sudah terkena penyakit demam waktu di Madinah. Tapi ternyata Nabi memperlihatkan kepada orang-orang pada saat tawaf 3 putaran pertama itu beliau agak lari-lari. Jadi sebaiknya kita juga begitu. Tawaf kudum misalnya, tawaf pertama kali kita datang, selagi itu tidak penuh tapi ya, pelataran Ka'bah boleh sambil lari-lari kecil. Kemudian keempat sampai ketujuh itu jalan saja. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Romal, istilah. Pada saat tawaf pertama kali. Kecuali tempatnya penuh, sehingga kita tidak bisa lari-lari, ya sudah jalan. Tapi pada saat umroh misalnya, biasanya tidak terlalu penuh, masih paling tidak ada di pinggir, agak agak jauh dari Ka'bah, itu masih bisa lari. Atau dari lantai 2 juga boleh, saja. Atau bahkan lantai 3. Tapi agak jauh pasti putarannya. Lantai 2, lantai 3 itu. Nah, itu ibtidaul masyru'iyyah. Itu suatu permulaan yang disyariatkan. Wa huwa bitahirrami wal mimmi wal isra. Artinya al isra agak cepat-cepat gitu. Lari-lari kecil gitu. Bagaimana kalau kita melakukan apa? Sa'i. Itu agak lari-lari kecil. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Asbag al-Bara ahbaroni Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab an Salim an Abihi radhiyallahu anhu. Qala berkata itu bapaknya Salim, Ra'aitu saya telah melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW pada saat datang Rasulullah Makkah ke Mekah, dan saat itu istalama Rasulullah menghormat
arfuknal aswada ke Hajar Aswad. Awalama yatufu saat memulai tawaf. Jadi memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Dihitung 7 itu dari mana? Mulainya dari Hajar Aswad. Tapi sebelum kita melakukan itu hormat dahulu atau cium dahulu kalau sempat kita menciumnya terhadap Hajar Aswad. Atau angkat tangan dulu, hadapkan tangan kita ke Hajar Aswad. Itu istilam. Silakan mulai. Awalama yatufu pada saat beliau memulai tawaf, yahubu salah saat wafin minas sab'i. Beliau agak lari-lari 3 kali dari 7 yang dilakukan. Jadi putarannya 7. Nah, pada saat tawaf, tawaf itu jadikan itu Ka'bah di kiri kita. Tidak boleh di kanan, kiri ya, pasti. Dan ternyata itu perilaku alam juga begitu. Menjadikan pusat utara itu ada sebelah kiri kita. Putaran bumi mengitari matahari juga begitu, seperti tawaf juga. Bahkan di mikrokosmos alam kecil itu, atom-atom, elektron dan proton itu mengitari inti atom itu seperti tawaf juga, dijadikan di sebelah kiri. Jadi kalau kita juga mau melakukan putaran olahraga itu yang suka dilakukan para bapak itu, jalan mengitari area Yod kali, jangan terbalik, ikuti sunnah alam. Jadi jadikan ini pusat ini ada di sebelah kiri kita. Kadang-kadang ke sini kan saya lihat, lalu juga suka jalan kan ya. Ikuti cara alam, cara tawaf, jadikan ini ke sebelah. Jadi jalannya harus ke sana. Seperti di Gasibu juga kan begitu. Kalau mengikuti sunnah alam, ikuti aturan Allah karena aturan tawaf itu tidak saja dilakukan saat tawaf, ternyata di alam makrokosmos maupun di mikrokosmos juga seperti tawaf. Sehingga kita jangan menentang sunnatullah. Kita jalan kalau memutari sesuatu kan itu dijadikan di kanan kita itu salah. Jadi bapak-bapak yang suka olahraga itu jadikan di sebelah kiri supaya sama seperti tawaf. Jangan di sebelah kanan. Kalau yang dijadikan sebelah kanan itu tidak mengikuti sunnatullah, melawan arus. Nah, sebaiknya kita ikuti aturan sunnatullah. Kalau memutari memutari sesuatu yang kita putari, ya termasuk di komplek kita ini kan, silakan ikut begitu. Di gazebo juga sudah benar itu, mesti dijadikan sebelah kiri. Saya juga suka kadang-kadang pun di tempat lain, jadikan itu di sebelah kiri. Itu sunnatullah. Jangan menentang sunnatullah, karena nanti akan ada akibat biasanya. Mungkin tingkat kesehatan kita menjadi tidak waras, tidak bagus, karena tidak mengikuti sunnatullah. Karena saat tawaf saja begitu diajarkan oleh Nabi. Begitu juga di alam itu. Mengapa kita pakai aturan yang berbeda kalau kita melakukannya? Oke, saya kira mungkin itu saja bahasan kita kali ini. Ini lupa saya tidak terekam hanya sebagian kecil saja.